Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Ilman Gaul dengan NIM 2003511000032. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pigmen fotosintesis pada alga cyanophyta. Langsung kita cek videonya. Artikel yang pertama berjudul Analisis Kualitas Air Sungai Sebangawi Pelabuhan Kereng Bengkirai berdasarkan keanekaragaman dan komposisi fitoplankton. Fitoplankton adalah sekelompok dari biota tumbuh-tumbuhan autotrof, mempunyai klorofil dan pigmen lainnya di dalam selnya dan mampu untuk menyerap energi radiasi dan CO2 untuk melakukan fotosintesis. Biota tersebut mampu mensintesis bahan-bahan anorganik untuk dirubah menjadi bahan organik, yang terpenting yaitu karbohidrat. Seluruh plankton dari golongan fitoplankton memiliki warna, di mana sebagian berwarna hijau karena mengandung berbagai jenis pigmen klorofil yaitu klorofil A sampai klorofil D. Meskipun demikian, penamaan atau penggolongan alga berdasarkan kepada dasar warna. Meskipun kandungan pigmen terdiri dari beberapa pigmen, fitoplankton dicirikan dengan pigmen yang berkaitan dengan proses fotosintesis. Selanjutnya, proses fotosintesis yang dilakukan oleh alga berkaitan dengan klorofil A, kecuali pada alga hijau biru, di mana pigmen tersebut merupakan sel organ kloroplas. Pigmen yang terdapat dalam kloroplas tersebut digunakan sebagai kriteria untuk mengelompokkan alga ke dalam kelas-kelas tertentu. Cyanophyta atau ganggang hijau biru merupakan fitoplankton yang bersifat prokaryotik. Bentuk sel cyanophyta umumnya berupa sel tunggal, koloni, atau filamen. Dalam bentuk koloni atau filamen, alga ini mampu melakukan proses fiksasi nitrogen sehingga dapat menyebabkan ledakan populasi blooming baik di perairan tawar maupun perairan laut. Cyanophyta umumnya ditemukan melimpah di daerah intertidal dan estuari, tetapi dapat dijumpai pula di perairan tropis dan subtropis. Salah satu jenis cyanophyta yang sering ditemukan di perairan yang mengandung zat hara yang rendah adalah dari jenis Trichodesium. Pada kelas cyanophyta, adaptasi pengapungannya yaitu dengan memanfaatkan bentuk sel-selnya untuk membentuk rantai seperti pada Trichodesmium. Fitoplankton dari kelas cyanophyta mempunyai sifat-sifat khas antara lain: 1. Memiliki toleransi terhadap keadaan kering, biasanya dari genus Oscillatoria. B. Memiliki toleransi terhadap suhu tertentu pada genus Oscitaloria. C. Beberapa jenis alga biru mampu mengikut molekul zat lemas atau N2 dari udara apabila dalam tanah tidak terdapat nitrat. D. Belum mempunyai inti yang sempurna. Reproduksi cyanophyta dengan pembelahan diri atau cell division. Pada proses ini terjadi pemisahan sel keturunan yang kemudian tumbuh dan berkembang membentuk koloni atau filamen. Bentuk koloni dan filamen cyanophyta dihasilkan oleh fragmentasi sel induk yang kemudian memisah dan menjadi individu baru. Potongan fragmen dari trichome disebut hormogonia dan dihasilkan dari proses pemisahan pada dinding sel trichome atau oleh sel yang mati dan menjadi separation disc. Untuk artikel kedua yang saya gunakan yaitu pengaruh garam dapur dan cupric sulfat terhadap pertumbuhan alga cyanophyta yang diisolasi dari batu bata bangunan pura di desa Tejakula, Buleleng. Alga cyanophyta, alga hijau biru berbeda dengan alga yang lainnya. Alga ini memiliki pigmen yang terlokalisasi di kromatopora tertentu yaitu bagian periferal protoplas dan termasuk ke dalam klorofil A, karotin dan xanthophyll. Alga ini juga mempunyai pigmen biru yaitu C. Pisocyanin dan pigmen merah yaitu C. Pisoerythrin. Keunikan lain dari cyanophyta adalah nukleus yang primitif, badan pusat, dan tidak ada membran nukleus dan nukleolus. Habitatnya biasanya di air tawar, bebatuan yang basah atau tanah basah. Ada juga tumbuh di air panas dengan suhu 85 derajat Celcius. Pada air panas dengan karakteristik air dengan kalsium dan komponen senyawa magnesium, khususnya bikarbonat terlarut, alga hijau biru menyebabkan presipitasi atau endapan garam kalsium dan magnesium dalam membentuk karbonat yang tidak larut. Jumlah karbonat yang terendapkan itu juga memungkinkan material tersimpan dengan ketebalan 2-4 mm selama seminggu berjalan. Pada teras dasar air itu membentuk warna yang cemerlang oleh lapisan alga. Tumbuhnya alga cyanophyta karena mempunyai pigmen klorofil yang terdapat pada protoplas untuk fotosintesis. Kadar air dan kelembapan yang tinggi baik di daerah tempat mengisolasi alga dan kondisi di laboratorium masing-masing berkisar 58-64% dan 20-25% memungkinkan alga untuk tumbuh karena umumnya hidup di lingkungan perairan, daerah musim hujan dan daratan. Habitat alga cyanophyta biasanya di air tawar, bebatuan yang basah atau tanah basah. Akuarium merupakan media yang baik untuk pertumbuhan alga.
Garam dapur atau NaCl berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme, pembusuk, dan patogen karena mempunyai sifat-sifat anti mikroorganisme, yaitu akan meningkatkan tekanan osmotik substrat, menyebabkan terjadinya penarikan air dari dalam sel mikroorganisme, sehingga sel akan kehilangan air dan mengalami pengerutan. Ionisasi garam akan menghasilkan ion klor yang beracun terhadap mikroorganisme, serta dapat mengganggu kerja enzim proteolitik karena dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi protein. Berikut merupakan daftar rujukan yang saya gunakan dalam video kali ini. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.